Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seorang manusia seperti roda yang berputar, akan bergelinding, akan terus bergulir. Maka setiap masa dan setiap fasenya ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ada suka, tentu ada duka. Ada kelapangan, tentu ada kesempitan. Maka semua itu hanya kadarnya saja yang berbeda pada setiap diri manusia. Semua kita tidak pernah terlepas daripada roda-roda kehidupan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saudara-saudaraku yang merasa hatinya sedang gundah gulana, yang merasa dalam kesempitan, yang merasa dalam kesedihan, yang berada di dalam kesusahan, kepayahan hidup, maka semua itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri. Maka kalau kau sedang berada di dalam kesempitan, maka bersabarlah di salat, lalu lanjutkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada, semua itu diberikan Allah ke dalam hati orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap fitrahnya manusia akan merasakan semua itu, karena manusia memiliki segumpal darah. Segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, lalu segumpal daging itu menetap di dalam tubuh sebuah manusia, dan dia adalah otak dari segala seluruh anggota tubuh kita. Wa huwa, dialah yang bernama qalb, hati kita. Sementara hati itu selalu digerogoti oleh setan. Dalam Al-Quran dikatakan Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan ketakutan, selalu membisikkan kesakitan, kepahitan, ketakutan di dalam hati setiap manusia. Maka orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia tetap membesarkan Allah di dalam hatinya. Besarkan Allah dalam hatimu, maka kesusahan hidup ini akan terlalu kecil di dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam hatimu, maka ujian dan musibah Allah itu akan kecil di dalam jiwa dan hatimu. Maka orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang akan mendapatkan ketenangan batin yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka hari ini Allah panggil kita, Allah himbau kita dengan panggilan yang paling indah, dengan panggilan yang penuh dengan kelemah lembutan, dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Allah panggil kita. Apa masalahmu? Apa yang sedang kau tanggung? Apa ujian hidup yang sedang kau derita? Apa semua kesusahan yang kau pikul hari ini? Kata Allah, datanglah.
datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, adukan semuanya, serahkan semuanya, sandarkan segalanya hanya kepada Dia, karena Dia yang tahu solusi dan keluar dari setiap permasalahan dan problem dalam kehidupan kita. Maka Allah panggil kita dengan panggilan yang paling lembut, dengan panggilan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Maka terlalu teramat rugi bagi orang yang tak mau datang ke masjid. Terlalu teramat rugi bagi orang yang tak mau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita, susah hidupmu, melarat dirimu, maka semua itu sudah diberikan Allah jaminan bagi orang yang selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang, setiap ada panggilan Allah datang, maka orang yang tak mau datang memenuhi panggilan Allah akan bagaimanalah agaknya nanti di saat dia dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki yang mengaku beragama Islam, baik dan berakal. Maka ketika Allah panggil, iza azanu muazzin fi yaumil jum'ah, ketika suara azan itu dikumandangkan pada hari Jumat, haram amal, diharapkan untuk bekerja, tutup rukomu, tutup jualanmu, tinggalkan bosmu, tinggalkan kantormu, karena ada yang lebih penting yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini begitu mudah orang meninggalkan panggilan Allah. Begitu enteng bagi orang tak mau datang memenuhi panggilan Allah. Padahal apa yang sudah dijanjikan dunia kepada kita, sehingga kita tidak mau datang ke rumah Allah pada hari Jumat ini. Apa yang sudah dijanjikan oleh atasanmu, sehingga kau tak mau datang memenuhi panggilan Allah. Apa yang sudah diberikan oleh anak dan istrimu, sehingga kau tak mau meninggalkan rumahmu menuju ke rumah Allah yang begitu mulia ini. Maka hari ini panggilan Allah itu kita penuhi, panggilan Allah itu kita datang bermunajat kepada Allah. Siapapun kita, apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, sampai di dalam rumah Allah ini semuanya sama di mata Allah, tak ada beda. Siapapun kita hari ini, tetap pada hari ini kita datang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Kening yang letaknya paling atas, tidak berani orang menyentuhnya. Dia paling mulia, dia paling ditakuti. Tapi hari ini kening itulah yang akan kita tempelkan di atas sejadah, di lantai yang hina, diinjak telapak kaki. Tapi hari ini kita letakkan kening kita di atas lantai, bermunajat bersimpuh sujud di hadapan Allah, bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita hanyalah manusia. Allazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Kau manusia yang dulu dilahirkan dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, dan kau tak tahu apa-apa. Maka Allah titipkan kuasa, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan harta, Allah titipkan nyawa pada dirimu. Lalu apa yang telah engkau berikan terhadap apa yang dititipkan Allah itu kepada kita? Maka hari ini datang memenuhi panggilan Allah. Sekiranya kita tak mau datang, orang yang tak mau datang memenuhi panggilan Allah, yang tak mau datang sholat Jumat, yang hanya diminta Allah sekali dalam sepekan, lalu bagaimana mungkin agaknya panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam? Man tarakas shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata kafirnya, keluar dari Islam. Kalau orang yang sudah keluar dari Islam, kewajiban kita sebagai muslim, tak layak lagi untuk disolatkan, tak layak lagi untuk dimandikan, dikafankan, lalu campakkan saja dia ke batang sungai. Begitulah kerasnya ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW bagi orang yang tak mau melaksanakan sholat. 5 waktu saja kita tinggalkan, murtad di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan panggilan Allah yang sekali dalam sepekan ini? Maka sesibuk apapun dirimu, seperjuangan apa dirimu, sekeras apa dirimu sedang berjuang melawan kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, kepahitan hidup, ketika suara itu datang,
Ketika panggilan yang penuh rahmat itu terdengar di dalam telingamu, maka langkahkan kaki, ayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu yang berada dalam kesusahan, orang yang berada dalam kesempitan, orang yang berada di dalam kemelaratan, kesedihan, duka lara menimpa hatinya, tak lain dan tak bukan obatnya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka beribadah kepada Allah adalah salah satu cara kita untuk menenangkan hati kita di dalam menempuh giliran hidup yang selalu berputar ini. Di saat kau senang, kau ingat Allah. Di saat Allah berikan yang apa yang kau inginkan, di saat yang diberikan Allah itu adalah sebuah kebahagiaan, Allah tak minta lebih selain daripada rasa syukur yang keluar dari dalam mulut dan hati kita. Ketika yang kita minta tidak dikabulkan Allah, ketika yang kita minta lain yang dikabulkan Allah, Allah tidak menginginkan lebih daripada rasa sabar yang ada dalam diri kita. Maka orang yang beriman, orang yang selalu mentakwalkan diri kepada Allah, orang yang tak mau ketinggalan dengan panggilan yang begitu indah ini, karena nanti orang yang melangkahkan kaki mengayunkan tangan memenuhi panggilan Allah, orang itulah yang akan berseri wajahnya ketika dipanggil oleh Allah pada padang mahsyar nanti. Karena panggilan Allah itu sangat dirindukan, karena panggilan Allah itu sangat disayangkan. Kalau sempat tak didatangi, maka hari ini tepuk dada tanya selera. Sudah berapa kali kita tak mau datang memenuhi panggilan Allah? Sudah berapa banyak panggilan Allah yang kita lalaikan? Lalu kira-kira sudah beranikah kita untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kelalaian kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bergilir, hari berganti, musim berubah, tahun pun berganti. Maka semakin dekat kita dengan liang lahat. Setiap kita akan datang memenuhi panggilan Allah itu, panggilan yang ditakuti, panggilan yang tak mau diinginkan oleh setiap manusia, panggilan yang tak akan lagi terdengar sesudah itu, karena panggilan itu adalah panggilan terakhir Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kau lari, kemanapun kau akan pergi, dia akan selalu datang mengintaimu. Aina takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kau berada dalam menara yang besar, lalu kau dikelilingi oleh benteng yang kuat, tapi kalau sudah sampai pada masanya, ia akan datang juga. Walaupun kau buat kotak kayu yang besar, yang kokoh, lalu kau masuk ke dalamnya, lalu kau kunci rapat-rapat, engkau berharap terselamatkan dan terelakkan dari kematian. Tidak, wahai saudaraku, kematian itu akan datang sampai masanya, sampai waktunya dia akan datang. Dia tidak akan pernah telat, walaupun hanya sekedip mata, dan dia tidak akan pernah silap, datang lebih dulu walaupun hanya sekedip mata, sesuai apa yang telah disurati di atas diri kita di Lauhul Mahfuz. Maka oleh karena itu, hari berganti, musim berubah, umur bertambah, maka siapkan perbekalan kita. Jangan pernah lalaikan panggilan Allah. Datang di mana Allah memanggil, di saat itu akan turun berkah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.